Oke, kita mulai. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Oke, siap untuk belajar sore hari ini? Sangat siap, Pak. Oke, mantap ya. Ya, Siap, terima kasih. Maka kita langsung saja mulai. Ini sudah kita masuk ke minggu yang kelima untuk mata kuliah kita, mata kuliah sistem pakar, gitu ya. Di mana mata kuliah kita yang kelima ini akan melanjutkan pertemuan yang keempat. Di mana pertemuan keempat kita sudah membahas tentang forward chaining, gitu ya. Maka kali ini kita akan membahas tentang kebalikan daripada forward chaining itu, yaitu backward chaining, gitu ya. Apa itu backward chaining dan seperti apa prosesnya di dalam sistem pakar? Tadi sudah saya bagikan slide-nya di Google Classroom. Bagi kita yang sudah membaca dan sudah melihat itu sudah baik ya. Bagi yang belum, di sini kita bahas kembali. Langsung saya share materinya biar sama-sama kita memperhatikannya. Oke, kita tunggu. Oke, ini kita lihat dia materi kita. Ini dia ya, algoritma backward chaining atau metode backward chaining. Oke, kita langsung saja sambil didengarkan boleh juga gitu ya. Maka kita lihat di sini sebelum kita masuk ke backward chaining-nya, kita lihat dulu pengantar-pengantarnya bahwa sistem pakar berbasis kaidah. Sistem pakar adalah suatu program komputer. Jadi saya setiap pertemuan itu selalu saya singgung tentang sistem pakarnya gitu ya, supaya kita tidak lupa bahwa apa itu sistem pakar gitu ya. Jadi sistem pakar adalah suatu program komputer yang memperlihatkan derajat keahlian dalam suatu pemecahan masalah di bidang tertentu sebanding dengan seorang pakar. Jadi macam-macam definisi pakar ini, tapi tetap tujuannya bahwa bagaimana menciptakan sebuah sistem yang seolah-olah sistem itu seperti pakar, gitu ya. Baru balik lagi gitu ya, apakah sistem pakar ini akan menghilangkan seorang pakar? Tentu tidak, gitu dia ya. Tentu tidak. Jadi kalau dikatakan bahwa sistem pakar ini hanya sebagai alat bantu, ya. Jadi keahlian sistem pakar dalam memecahkan suatu masalah diperoleh dengan cara mempresentasikan pengetahuan seorang atau beberapa orang pakar dalam format tertentu dan menyimpannya dalam sebuah basis pengetahuan. Ya, sistem pakar berbasis kaidah atau rule-based expert system adalah sistem pakar yang menggunakan kaidah atau rules atau aturan atau basis aturan untuk merepresentasikan pengetahuan di dalam basis pengetahuannya. Ya, jadi di sini kita artinya sistem pakar berbasis pengetahuan itulah bagaimana merepresentasikan sebuah pengetahuan seorang pakar ke dalam kaidah-kaidah atau rules gitu dia. Ya. Nah, mesin inferensi ya, jadi setelah kita tahu sistem pakar ini adalah bagaimana menciptakan atau membuat sebuah sistem seolah-olah seorang pakar gitu ya. Maka kita lihat di sini mesinnya, yaitu yang bekerja atau mengolah data, ya, mengolah data sehingga data itu menjadi sebuah sistem pakar yang benar-benar memecahkan masalah. Mesin inference atau inference engine merupakan bagian yang bertindak sebagai pencari solusi dari suatu permasalahan berdasarkan pada kaidah-kaidah yang ada dalam basis pengetahuan sistem pakar. Selama proses inferensi, mesin inferensi memeriksa status dari basis pengetahuan dan memori kerja atau working memory untuk menentukan fakta apa saja yang diketahui dan untuk menambah fakta baru yang dihasilkan di dalam memori tersebut, gitu ya. Jadi fakta yang merupakan hasil dari proses inferensi akan disimpan dan dibuat dia di dalam memori kerja, ya. Oke, jadi inilah dikatakan sebagai sistem pakar berbasis kaidah. Jadi yang pertama kita tentukan kaidah-kaidah apa yang akan kita tentukan dan kita buat rules-nya, gitu ya, sehingga itu menjadi basis pengetahuan. Bagaimana untuk mendapatkan semuanya itu ya, atau bagaimana proses itu bisa bekerja dengan baik, maka perlu namanya inference engine atau mesin inference gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana strategi pencarian pada mesin inference? Ada dua strategi pencarian dasar yang bisa digunakan dalam mesin inference dalam mencari kesimpulan untuk mendapatkan solusi bagi permasalahan yang dihadapi. Apakah itu dengan forward chaining, runut maju, atau backward chaining, runut balik ya. Berikut penjelasan dari kedua strategi pencarian. Jadi apa ya? Kalau dulu boleh aja satu kasus itu diselesaikan dengan forward chaining, gitu ya, diselesaikan. Hanya saja setelah dia makin kemari, untuk judul, maka judul itu tidak boleh dia hanya menggunakan forward chaining atau backward chaining atau keduanya. Maka forward chaining sama backward chaining di sini hanya dibuat sebagai mesin pencari solusi.
Namun untuk menyelesaikannya tetap harus menggunakan salah satu metode yang ada di sistem bakar. Apakah metode certainty factor, theorema Bayes gitu ya, atau dan lain sebagainya. Gitu ya. Sehingga forward chaining ini mulai kalau nggak salah saya dari tahun 2019, maka forward chaining dengan backward chaining tidak digunakan lagi sebagai penyelesaian masalah. Jadi forward chaining dan backward chaining ini hanya digunakan sebagai pencari ya strategi dasar atau strategi pencarian dasar gitu dia. Ya. Namun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu ya tetap harus diselesaikan dengan salah satu metodenya. Jadi penggabungan lah. Jadi dalam kalau misalnya judul kita sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit jantung dengan metode certainty factor, maka di dalamnya ada forward chaining. Bagaimana mendeteksi itu? Kemudian di dalamnya ada juga backward chaining gitu dia. Ya. Oke, kita mulai yang pertama ada namanya forward chaining, ini sudah kita bahas minggu yang lewat ya. Forward chaining atau runut maju merupakan strategi pencarian yang memulai proses pencarian dari kumpulan data atau fakta. Ya, dari data-data tersebut dicari suatu kesimpulan menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi. Mesin inference akan mencari kaidah-kaidah dalam basis pengetahuan yang premisnya atau gejalanya di sini sesuai dengan data-data tersebut. Kemudian dari kaidah-kaidah tersebut diperolehlah suatu kesimpulan. Ya, minggu yang lewat sudah kita contohkan dan sudah kita ilustrasikan. Jadi runut maju memulai proses pencarian dengan data sehingga strategi ini disebut dengan data driven. Jadi kalau ada nanti bertanya, ya runut maju itu disebut dengan data apa? Maka jawabannya adalah data driven. Gitu ya. Baru kita tahu bahwa data driven itu artinya runut maju mengambil atau menyelesaikan suatu permasalahan itu dimulai dari premis. Ya, dimulai dari premis dan fakta-fakta yang ada. Apa faktanya gitu ya. Nah, ini sekarang kebalikannya, masuklah kita ke backward chaining. Nah, backward chaining, apa ini backward chaining? Maka backward chaining ini adalah runut balik. Gitu ya, runut balik. Kalau ini dia runut maju, ini runut balik. Kalau dia runut maju mulai dari apa? Fakta-fakta atau kita mulai dari apa aja gejalanya. Sementara kalau dia backward chaining, ini adalah runut balik merupakan strategi pencarian yang arahnya kebalikan dari runut maju. Proses pencariannya dimulai dari tujuannya, yaitu kesimpulan yang menjadi solusi. Jadi langsung dikasih tahu apakah ini benar gitu dia. Ya, jadi langsung kita bahwa kalau dia menggunakan backward chaining ini langsung sudah kita tentukan hipotesanya apa, ya hasilnya apa gitu dia. Ya, hasilnya apa itu langsung ditentukan gitu ya. Jadi di sini proses pencarian dimulai dari tujuan yaitu kesimpulan yang menjadi solusi permasalahan yang dihadapi. Jadi langsung ditentukan apakah ini kesimpulannya gitu dia. Jadi mesin inference akan mencari kaidah-kaidah dalam basis pengetahuan yang kesimpulannya merupakan solusi yang dicapai. Jadi di sini beda dia, kalau dia forward chaining, ya forward chaining ini, dia mencarinya itu atau mencari kesimpulan atau mencari hasil itu dia dimulai dari apa aja fakta-fakta yang menuju ke situ. Gitu ya, apa aja premis-premisnya, gejala-gejala yang dirasakannya apa gitu dia. Sementara kalau dia backward chaining, langsung dikasih tahu sakitmu apa, sakit saya demam berdarah, maka langsung dikasih tahu, dicari tahu apakah seorang tersebut benar demam berdarah gitu dia. Jadi kita langsung menentukan bahwa kalau kita lihat dia ibaratkan kalau boleh dibilang ya, kalau forward chaining ini boleh dikatakan dia dokter bertanya-tanya dulu ya, sementara kalau backward chaining ini dukun ini. Nah, begitu sampai kita kamu pasti diguna-gunai orang kan gitu dia langsung bilangnya gitu ya. Maka langsung kita tanya, kok bisa saya diguna-gunai orang? Yang pertama, kamu merasakan ini kan? Kamu merasakan ini kan? Gitu dia. Itulah backward chaining dia. Jadi kita langsung berasal dari kesimpulan gitu dia. Ya, jadi kita berangkatnya langsung dari kesimpulan. Makanya di sini proses pencarian dimulai dari tujuan. Tahu kita tujuannya apa? Tahu kita kesimpulannya apa? Kan gitu ya. Barulah kita di sini si mesin inferensi akan mencari tahu tujuan atau kesimpulan yang kita sebutkan itu benar atau tidak gitu dia. Maka di sini ada kaidah-kaidahnya berbasis pengetahuan gitu ya. Jadi nanti begitu kaidah-kaidah ini atau mesin inferensi ini bekerja, maka bisa disimpulkan apakah benar gitu dia. Jadi nanti di sini jawabannya ada dua, benar atau tidak itu jawabannya. Karena kita sudah menentukan kesimpulan, maka setelah kita lakukan proses iterasi menggunakan backward chaining ini, maka jawabannya nanti dua, benar atau tidak gitu dia. Ya. Oke, biar nampak dia sebelum kita bahas selanjutnya. Contoh ini soalnya. Ini dia.
Misalkan diketahui sistem pakar menggunakan 5 buah rule gitu dia. Jadi di sini goalnya, hasil akhirnya adalah menentukan apakah J bernilai benar gitu dia. Jadi ini dia langsung, jadi backward chaining ini langsung ditentukan goalnya. Sementara kalau dia forward chaining kita belum tahu goalnya apa. Jadi kita harus mendeteksi dulu gimana perasaannya gitu ya. Jadi harus kita tanya pasien, perasaan gimana? Saya menggigil, saya demam, saya tidak selera makan. Maka dari fakta itu barulah kita lakukan apa? Runut maju. Kenapa dia demam, kenapa dia menggigil gitu ya? Kenapa dia tidak nafsu makan? Itulah kita cari tahu. Oh, rupanya sakitmu adalah kelaparan gitu ya, atau sakitmu rupanya karena ini gitu dia. Dari fakta itu, itulah forward chaining. Kalau dia backward chaining, langsung dikasih tahu goalnya ini. Ya, si Z. Apa si Z ini? Gitu ya. Si Z itu nanti kita lihat dia Z ini apa gitu dia. Ya, jadi si Z ini nanti kita tentukan apakah dia benar gitu ya. Terserahlah tinggal kita tentukan Z-nya apa. Nanti kalau contoh hurufnya nanti di sini seperti ini dia. Nah ini, keputusan investasi gitu dia. Jadi di sini fakta yang diketahui, premisnya ya faktanya ya seorang memiliki 100 juta dan umurnya 25 tahun. Ingin meminta saran apakah dia sebaiknya berinvestasi di saham IBM atau tidak gitu dia. Jadi goalnya sudah langsung ditentukan. Maka setelah kita tentukan goalnya, maka kita beranjak ke sini. Maka sini mesin inference akan mencari tahu. Ditentukanlah dia. Si A memiliki 100 juta, si B di bawah 30 tahun, si C pendidikan sarjana, si D pendapatan tahunan di atas 400 juta, si E investasi di saham, si F investasi di saham pertumbuhan, si G investasi di saham IBM. Jadi di sini sudah ada rule-nya ini. Jadi kita ingin membuktikan apakah si seorang tersebut sebaiknya berinvestasi di saham IBM atau di saham pertumbuhan gitu dia. Jadi nanti hanya dua jawabannya, ya atau tidak. Kalau iya berarti dia berinvestasi di saham IBM, kalau tidak berarti dia tidak perlu berinvestasi di mana. Jadi di sini dia hanya bertanya. Contoh misalnya, saya punya uang ini, saya punya uang. Apakah saya sebaiknya berinvestasi gitu dia. Maka setelah ditelusuri masuk mesin inference dengan menggunakan metode backward chaining, maka ada dua kesimpulannya. Saya berinvestasi atau tidak, itu aja gitu dia. Seperti itu dia. Itulah bedanya dia forward chaining. Kalau forward chaining tidak ada ya tidak. Jadi si forward chaining itu adalah mencari tahu masalahnya apa gitu dia. Sementara kalau backward chaining ini adalah memutuskan ya atau tidak gitu dia ya. Nah, biar gampang kita lihat di sini apanya. Biar gampang kita memahami daripada runut maju ini kelanjutannya, jika informasi-informasi atau nilai dari atribut-atribut yang mengarah ke kesimpulan tersebut sesuai dengan data yang diberikan, maka kesimpulan tersebut merupakan solusi yang dicari. Ulangi ya, jika informasi-informasi atau nilai dari atribut-atribut yang mengarah, jadi tadi kan kita tanya, apakah dia berinvestasi gitu dia. Maka kita cari tahu, ya kita buat kaidah-kaidahnya. Ternyata kaidah-kaidah tersebut mengarah ke kesimpulan tersebut, mengarah ke tujuannya, ya, maka sesuai dengan data yang diberikan, maka kesimpulan tersebut merupakan solusi. Solusi lah itu ya. Jika tidak, berarti ketika ditentukan apakah saya berinvestasi, ternyata setelah diketahui semua, atribut-atribut itu tidak mengarah ke situ. Maka kalau dia tidak mengarah, tidak sesuai kesimpulan, bukan merupakan solusi yang dicari. Sehingga jawabannya adalah tidak. Gitu dia. Apakah saya cocok berinvestasi? Ternyata setelah ditelusuri atribut dan kaidah-kaidahnya tidak mengarah gitu dia. Maka jawabannya tidak berinvestasi. Gitu dia. Jadi runut balik merupakan proses pencarian dengan suatu tujuan sehingga strategi ini disebut dengan goal driven. Kalau dia forward chaining tadi apa? Kalau dia runut balik merupakan proses pencarian yang disebut dengan goal driven. Kalau dia forward chaining disebut apa tadi? Data driven, Pak. Iya, data driven. Gitu ya, sudah paham gitu ya kan? Jadi kalau data driven, jadi tahulah driven itu apa? Berarti driven itu kan pengemudi. Kan gitu ya? Jadi seorang pengemudi beranjaknya dari mana gitu dia. Ya, maka kalau dia forward chaining berarti berdasarkan data-data. Makanya data driven. Sementara kalau dia backward chaining berdasarkan goalnya, tujuannya kemana gitu dia. Ya, makanya kan kalau kita lihat dia misalkan seorang kita lah yang mengemudi ini, mau kemana gitu ya. Sukanlah mau ke rumah Pak Jijon. Maka ada dua kemungkinan. Di mana rumahnya kan gitu ya kan. Maka kalau di mana rumahnya ini ditentukan rumah Bapak itu Simalingkar. Maka kalau kita menggunakan data forward chaining,
maka kita mulailah bahwa, jadi kan, forward chaining itu berarti bisa dikatakan bahwa, oh bisa dari sini, bisa dari sini, bisa dari sini, gitu dia. Jadi kalau dia menggunakan backward chaining, tentukan si malingkar itu mana? Oh, si malingkar itu daerah Padang Bulan. Oke, kalau daerah Padang Bulan, berarti kita dari Padang Bulan. Kalau kita misalkan dari Iskandar Muda, berarti dari Padang Bulan, berarti ini simpang pos, simpang kampus, gitu ya kan? Baru Iskandar Muda. Oke, seperti itulah dia. Gitu. Jadi dia langsung berangkatnya dari tujuan. Sementara kalau dia forward chaining, enggak gitu ya. Kita berangkat dari Muda. Oke, kalau kita dari Iskandar Muda menuju ke mana ini? Nah, menuju ke arah Padang Bulan. Oke, kalau menuju Padang Bulan, apakah kita melewati simpang Siti Hajar atau kita melewatinya simpang Abdullah Lubis gitu dia. Kan seperti itu dia. Jadi dicari kita fakta-faktanya dari mana aja gitu. Oke. Nah, biar paham kita juga langsunglah kita lihat di sini contohnya. Contoh seperti inilah dia. Seperti inilah disebut dengan backward chaining. Jadi di sini sub tujuan, di sini tujuannya, ini aturannya. Ya, jadi tujuannya itu ini yang kita targetkan. Targetnya kemana? D4. Untuk mendapatkan D4 ini apa? Sub tujuannya adalah A dan B. Maka dituju di sini, jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 3, maka C sama dengan 3. Maka jika C sama dengan 3, maka D sama dengan 4. Berarti tujuan selesai. Ya, jadi di sini jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 2, maka C sama dengan 3. Dan berikutnya lah, jika C sama dengan 3, maka D sama dengan 4. Berarti D4 ini tujuan tercapai. Itu dia. Ya. Nah, biar lebih apa, kita lihat dengan contoh. Ini contohnya ya. Ini strateginya, ini urutannya, sistem akan melis dalam memori daftar konklusi. Masing-masing konklusi secara sekuensial dicari premisnya. Masing-masing premis ditanyakan ke user. Jika jawabannya dilanjutkan ke premis berikutnya. Jika jawabannya tidak, dilanjutkan ke konklusi selanjutnya. Makanya di sini ya. Jadi kalau istilahnya kalau masih apakah ini masih ada di sini ya? Apakah ini? Kalau jawabnya ya masih terus ini. Tapi begitu dia sudah selesai atau jawabannya tidak, berarti kita anggap bahwa itulah yang menjadi konklusinya. Ya. Oke, contoh ini. Premis 1 2 3 4 5 6. Ini premisnya, gejala-gejalanya. Konklusinya, hasil akhirnya atau tujuannya atau goalnya, goal 1, goal 2, goal 3, goal 4. Kita lihat dia apanya masing-masing ini semua punya apa? Punya jalur bahwa kalau konklusi 1 berarti ini premisnya 1, premis 2, premis 3. Kalau dia konklusi 2, premis 1, premis 3, premis 4 gitu dia ya. Jadi semuanya sudah ada fungsinya. Maka di sini untuk mengetahui apakah suatu fakta yang dialami oleh pengguna itu termasuk konklusi 1, konklusi 2, konklusi 3 atau konklusi 4 atau bahkan bukan salah satu dari konklusi tersebut. Ya, ini untuk mengetahui faktanya. Maka sistem akan mengambil hipotesa bahwa konklusi adalah dari konklusi 1 sampai dengan 4. Ya. Jadi untuk membuktikan hipotesisnya atau konklusinya, sistem akan mencari premis-premis aturan yang mengandung konklusi yang diduga. Ya. Setelah itu sistem akan meminta feedback kepada user mengenai premis-premis yang ditemukan tersebut. Jadi dia akan bertanya. Jadi setelah diketahui bahwa ini konklusinya, maka secara otomatis sistem itu akan mencari tahu atau meminta feedback dari user. Apakah benar kamu seperti ini? Ya atau tidak? Apakah kamu seperti ini? Selama dia menjawabnya ya terus, maka pertanyaan akan berlanjut. Gitu dia. Begitu dijawabnya tidak, berarti itulah yang menjadi jawaban hasil akhir. Gitu dia. Ya, oke. Nah ini dia contoh. Ya premis 1 sudah. Maka hipotesa konklusinya apa? Konklusinya adalah konklusi 1. Gitu ya. Ini yang mau kita apa? Inilah goalnya. Maka premis yang sesuai apa? Maka premisnya adalah 1, 2, 3 gitu ya. Jadi jika ketiga premis dialami oleh user, maka konklusinya benar, terbukti. Tapi jika tidak, maka pindah ke konklusi yang kedua, gitu dia. Jadi di sini kita akan membuat hipotesanya itulah konklusi 1. Inilah hasil akhir kita. Maka ini kita lihat dulu premisnya apa? Apakah premisnya adalah 1, 2, 3? Kita lihat apakah premisnya 1, 2, 3. Jika ya, maka kita anggap ini sudah selesai. Ini apanya? Gejala dirasakannya. Begitu kita tanya, apakah kamu merasakan premis 4? Tidak, berarti sudah 1, 2, 3 selesai. Itu dia ya. Nah, biar lebih paham lagi, ini harus lebih banyak dengan contoh ini, gitu ya, biar makin paham kita. Kalaupun tidak paham nanti, maka boleh diulang-ulang lagi, gitu dia. Kita lihat di sini. Ini contohnya. Ya, kita lihat contohnya. Misalkan diketahui sistem pakar menggunakan 5 buah rule. Ini nggak ada kasusnya ya, hanya rule-nya aja gitu ya. If Y and D, maka then Z. Jika ini premisnya, maka penyakitnya adalah Z. Namun, jika X and B and E,
maka penyakitnya adalah Y. If A, maka X. Jadi kalau dia sakitnya A, otomatis jika gejalanya adalah A, sakitnya pasti X. Jika sakitnya adalah C, maka penyakitnya adalah L, gitu dia. Ya, saat rule kelima, if L and N, then N. Maka fakta yang terjadi atau fakta dari si user atau si pasien kita, dia merasakan apa? Dia merasakan A, B, C, D, dan E. Inilah yang dijawabnya dengan nilai benar. Maka kita langsung menyimpulkan bahwa sakitnya itu adalah Z. Apakah benar? Gitu dia. Ya, jadi faktanya itu adalah dia A, B, C, dan D, dan E. Maka kita langsung menentukan apakah Z itu benar, apakah ini sakitnya. Gitu ya. Padahal di sini kan Y dan D ini. Nah, ya Y dan D dia. Harusnya Y dan D baru Z. Maka di sini kita menentukan apakah sakitnya Z. Gitu ya. Maka untuk membuktikan ini, kita akan membuatnya dengan menggunakan runut balik. Kan gitu ya, kita runut balikkanlah dia. Kita mulai dari awal sehingga ada hasilnya. Maka kita mulai di sini, kita kerjakanlah dengan iterasi 1. Ini dia. Bahwa database, inilah yang menjadi faktanya, database. Ini. Itu database adalah faktanya. Sedangkan stack tumpukan, ini adalah goalnya. Ya, ini goalnya. Jadi database kita ini, A, B, C, D, sampai E. Sedangkan stack itu tumpukan atau yang menjadi goal kita adalah Z. Jadi kita tanya, sebagai isi awal adalah isi stack. Karena ini adalah tujuan kita. Apakah ini benar gitu ya? Maka knowledge base-nya, basis pengetahuannya tadi ini. If Y and D, then Z. If X and B and A, then Y. If A, then X. If C, then L. If L and M, then N. Ini dia. Jadi kita mulai dari iterasi 1. Iterasi 1 itu apa? Kita tentukan goalnya adalah Z. Kita buat dalam stack. Jadi D adalah di database. Ya, kenapa maksudnya? Apa maksudnya D ada di database? Maka kita lihat ya. If Y and D, maka si D ini ada di database. Maka D ada di database. Kalau ada D di database, pertanyaannya, apakah Y ada di database? Ternyata Y tidak. Karena Y tidak ada di database, simpanlah di stack. Sehingga kalau kita masuk ke apa selanjutnya, sudah berubahlah sekarang, database kita tetap ini yang menjadi fakta kita. Sekarang di stack-nya sudah ada 2. Kenapa? Karena si Y tadi tidak ada di database. Maka masuklah kita ke rule yang kedua, yaitu si Y. Ini Y. Ya, Y itu nilainya adalah, atau premis daripada si Y itu adalah X, B, dan E. Maka kita ceklah di database. Apakah ada X, subgoal Y. Apakah B ada di database? Ini kan B ada di database? Ada. Jawabannya ya. Apakah E ada di database? Ya. Jawabannya ya. Apakah X ada di database? Tidak. X tidak ada di database. Maka simpan di stack. Kan gitu ya. Karena si X tidak ada di database, maka kita simpan di stack. Sehingga sekarang hasilnya sudah seperti ini. J, Y, X. Kan gitu ya. Sekarang ini si X. Kita kotai si X. Maka kita uji. Ya. Berarti sekarang subgoalnya adalah X. Ya, X. Maka ditanya. Kita lihat database. If A, then X. Si A ada di database. Ya, benar. A, si A di database. Jawabannya ya. Kan gitu ya. Then X. Nah, si X ini tidak ada di database. Karena si X tidak ada di database, maka ini harus dihapus di stack. Dan masukkan dia ke dalam database. Ya, masuklah dia ke fakta yang baru. Sehingga hasilnya berubah menjadi seperti ini dia yang barunya. A, B, C, D, baru muncul fakta yang baru. Gitu ya. Dari mana tadi si X ini? Karena si X itu tadi tidak ada di database. Karena ini sudah jawaban, beda tadi kalau yang di atas ini kan si Y tidak ada database, simpan di stack. Ya, karena Y itu yang mau kita cari di sini Y. Sementara X di sini sudah den-nya. Maka kita masukkanlah dia ke dalam fakta yang baru. Oke, maka ini rule ketiga, dianggap tidak jawaban, dihapuslah dia. Masuklah rule yang keempat. Kan dia, X sudah ada di database, sudah ada. Maka di sini balik lagi dia ya. Ini kenapa? Karena dia sudah jawabannya tadi apa? Sudah jawabannya hilang, baru balik lagi ke atas. Maka subgoalnya jadi Y. Karena di sini kan sudah dihilangkan X-nya. Maka mundur dia, sekarang subgoalnya jadi Y. Maka begitu kita telusuri si Y, if X, and B, and E. Ternyata kalau kita lihat, semua jawabannya ya. Kenapa? X ada di database, B ada di database, E ada di database. Maka selanjutnya apa? Y-nya harus dihapus kembali. Begitu dihapus dari stack, maka masukkan lagi si Y ini ke fakta baru. Sehingga hasilnya jadi seperti ini dia. Fakta baru X dan Y. Kan gitu ya?
Karena dicoret lagi ini, balik lagi ke atas. Nah, jadi balik lagi dia ke atas gitu ya, karena selesai, maka balik lagi ke atas, maka sekarang goalnya adalah Z. Maka di sini Y dan D. Y ada di database? Ada. D ada di database? Ada. Maka Z dihapus dari stack. Gitu dia. Jadi masukkan dia ke fakta yang baru. Gitu dia. Oke, jadi dia masuklah dia, maka di sini Z hapus stack, baru masuklah ke fakta baru. Sehingga di sini dia masuklah dia ke fakta baru, maka stack kosong. Karena stack sudah kosong, sudah dicoret, dia tidak berlanjut lagi ke bawah. Karena goal Z ditemukan di database, dan ini adalah hasil terakhir, sudah selesai, maka proses pencarian dihentikan. Di sini terbukti bahwa Z bernilai benar. Itu dia ya. Artinya bahwa setelah kita telusuri dari atas, ya, misalkan ketahui faktanya ABCD, apakah si Z ini bernilai benar gitu ya? Apakah Z bernilai benar? Ternyata setelah disuri, kita mulai dari yang pertama, kita tentukan si Z inilah goalnya, maka kita telusuri masuk langkah yang pertama, iterasi yang kedua, iterasi yang ketiga, iterasi yang keempat, gitu ya. Maka masuk dia ke iterasi yang kelima, di sini dia sudah terhapus. Maka semuanya sudah selesai, ini sudah selesai, maka yang pertama semuanya sudah selesai. Maka terbukti bahwa goal Z gitu ya, si Z itu merupakan apa ya? Goal Z itu ditentukan sebagai database, maka proses pencarian dihentikan. Karena semuanya itu sudah terbukti bahwa Z itu bernilai benar. Gitu ya. Seperti itulah dia proses backward chaining gitu ya, dalam hal proses pencarian. Gitu ya. Jadi di sini dia si backward chaining ini langsung ditentukan goalnya, kita hanya membuktikan benarkah gitu ya. Maka prosesnya seperti ini tadi. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang dimengerti? Jadi Pak, izin Pak bertanya Pak. Ya, silakan. Jadi yang R4 sama R5 itu nggak ditelusuri lagi Pak ya? Nah, sesuai dengan apanya tadi, rule-nya tadi, ya. Jika dia hanya menyelesaikan ketika jawabannya ya, ketika dijawabannya tidak, maka sudah selesai gitu dia. Jadi karena tadi hanya kan, untuk menentukan goal Z aja ya Pak? iya, hanya menentukan benar atau salah. Kita kan hanya tadi membuktikan bahwa apakah Z ini bernilai benar, gitu dia. Jadi dia, apakah nilai Z bernilai benar, gitu dia. Jadi inilah dia kalau dia backward chaining, makanya saya bilang tadi di awal, kalau ada kasusmu tidak bisa diselesaikan hanya dengan backward chaining. Itu dia ya. Maka si backward chaining sama forward chaining ini hanya prosesnya. Apakah misalnya kita ingin mengetahui deteksi penyakit jantung, maka kita menggunakan backward chaining atau forward chaining, seperti itu dia. Ya, mungkin paling bisa kalau ada judul skripsimu, keduanya harus kamu gabung. Dicari dari depan, dicari dari belakang gitu dia. Ya, itu kamu bandingkan sehingga dapat hasilnya gitu ya. Ya, karena ketika saya ini judul skripsi saya dulu waktu S1 tahun 2008 gitu ya. Judul skripsi saya dulu apa dia? Algoritma pencarian algoritma mendeteksi bahasa Inggris gitu. Jadi bahasa Inggris dengan forward chaining. Jadi saya dulu itu bagaimana melakukan kosakata bahasa Inggris, menyusun kalimat dalam bahasa Inggris dengan menggunakan forward chaining gitu dia. Jadi sebenarnya dulu kan sudah ada juga Google, ya sudah ada juga Google, sudah ada juga Word, tapi saya dulu pengen tahu bagaimana sih membuat supaya si bahasa Inggris itu bisa mendeteksi bahwa susunan kalimat ini salah gitu dia. Ya, jadi kita buat misalnya I want to school gitu ya. Kita buat I school to want gitu dia kan. Maka begitu kita masukkan nanti itu diketahui, maka dia akan mencari dari depan bahwa susunan kata yang benar itu dari sini gitu dia. Itu kalau forward chaining itu dulu boleh. Ya, itu boleh. Tapi kalau untuk penyelesaian masalah gitu ya, penyelesaian masalah untuk mengetahui sakit ini dengan forward chaining, saya rasa tidak sempurna nanti hasilnya. Maka boleh digabung dengan forward chaining. Jadi di sini untuk pertanyaan Ernawati tadi, ya, kenapa tidak diteruskan Pak gitu dia. Maka kita baliknya di sini, kenapa tidak diteruskan? Karena ketika dia menyelesaikan begitu dia si Y, harusnya si X gitu ya. Harusnya kan kalau sudah dia si X, ini dia harusnya ke si L gitu dia. Ternyata ketika dia mau menyelesaikan si X ini, di sini dia, ya, ini ke sini, ternyata si X ini tidak ada lagi gitu dia, tidak ada di database gitu dia, tidak ada di database. Yang ada di database itu hanya si A. Karena di sini if A, then X gitu dia. X ini tidak di database, dan X ini ada di stack. Karena si X ini hanya ada di stack, maka si X ini harus dihapus dari stack, karena ini tidak solusi gitu dia.
Ya, karena sudah dihapus dia, masukkan ke fakta baru, berarti kan terhapus. Terhapus siap ini, artinya rule 3 ini sudah selesai. Maka dia tidak boleh maju. Kenapa? Karena di rule atasnya ini belum selesai. Kenapa gitu ya? Karena di sini muncul fakta baru. Bahwa di fakta baru itu ada X gitu ya. Sorry. Ini ada fakta baru itu ada X. Karena di fakta baru ada X, maka sekarang state yang residen di sini apa? J dan Y. Maka state yang terakhir siapa yang diproses? Y. Maka balik lagi ke Y dia. Itu dia. Itu makanya tidak lanjut dia ke rule keempat. Itu dia. Jadi hanya soal kita di sini. Makanya tadi kalau dia backward chaining, apa goalnya ini? Faktanya apa? Ini. Nah, untuk fakta ini ternyata ini rule-nya. Nah, maka kita lihat apakah rule ini sebagai penyelesaian, gitu ya. Maka kalau kita dulu forward chaining, dikasih tahu apa penyelesaiannya? Oh, R1, gitu dia. Kalau sekarang tidak, kita hanya membuktikan apakah ini benar, gitu. Ya. Oke, sampai di situ ada lagi yang mau ditanya? Ada? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Ada yang dimengerti? Nggak ada ya? Ada sedikit, Pak. Sedikit ya. Sedikit ini pun hanya apa tadi ya, pembuka aja gitu ya, bahwa BOC ini balik gitu ya. Oke. Nah, boleh nanti diulang-ulang lagi gitu ya, karena ini perlu pemahamannya harus berulang-ulang sih gitu ya, karena ini kan teori ya. Teori ini sebenarnya harus dipraktekkan baru enak gitu ya, atau dikerjakan sendiri gitu ya. Kalau hanya saya terangkan saja, agak lama nanti kita loadingnya gitu ya. Ya, mungkin harus banyak contoh lah. Atau kita cobakan contoh yang kedua seperti ini dia. Ini contoh yang kedua. Keputusan investasi. Ada seorang anak muda gitu ya, boleh anak muda ini dia mau menanyakan, ya berkonsultasi lah kita. Jadi dengan konsultasi ini dia bisa mengambil keputusan gitu ya, bahwa apa? Seorang anak muda itu, gitu ya, ini dia faktanya gitu ya. Ini faktanya adalah dia memiliki uang 100 juta dan umurnya 25 tahun. Terus goalnya apa? Goalnya itu adalah apakah dia bisa berinvestasi di IBM? Nah, gitu ya. Jadi saya ulangi ya. Faktanya dia memiliki uang 100 juta dan umurnya 25 juta. Berarti faktanya di sini A, B, C, D, E, F, G, yang mana ini? Faktanya. Yang A salah satu, Pak. Terus yang B juga, Pak. B, ya kan? Dia kan di sini kan di bawah 30 tahun. Umurnya kan 25 tahun. Berarti 2 tahun. Ternyata faktanya adalah A dan B. Terus goalnya apa? G, Pak. G, goalnya adalah G. Jadi dia hanya membuktikan apakah goalnya ini benar atau tidak, kan gitu ya. Maka kita telusuri dia, kita buatlah rule-nya. Rule-nya seperti ini. Nah, kan gitu ya, rule-nya seperti ini dia. Jika memiliki 100 juta, jadi jangan ditanya, Pak, apakah ini dibuat-buat? Tidak ya. Balik lagi ke awal. Ini sistem pakar. Jadi ini rule ini didapat dari seorang pakar, bukan dikarang-karang. Oke? Jangan pula nanti, oh berarti yang dibuat Bapak itunya itu 100 juta supaya jawabannya benar. Enggak ya. Ini ingat ya, kita ini belajar sistem pakar. Jadi semuanya itu harus berbasis pakar gitu dia. Jadi semua yang kita tuliskan ini adalah pengetahuan seorang pakar. Jadi seorang tersebut benar dia berkonsultasi ingin ini supaya jangan salah jalan gitu dia. Maka kita buat di sini rule-nya. Rule-nya itu adalah jika kamu memiliki uang 100 juta dan pendidikanmu sarjana. Berarti ini if apa and apa ini? Den, Pak. Iya, dan investasi apa ya? Saya ulangi ya. Jika memiliki 100 juta dan memiliki pendidikan sarjana, maka dan investasi di saham. Maka kalau menurut kita rule-nya ini apa ini? If A and B, if A and C, if D and apa? Apa itu? If A If and C, then G. Benar, ya. Jadi ini ya, jika memiliki 100 juta dan pendidikan sarjana, dan investasi saham. Berarti if A and C, then E. Itulah yang rule yang pertama. Jadi kalau kita konsultasi sama pakar, katanya adalah kalau ada uangmu 100 juta, pendidikanmu sarjana, maka sebaiknya kamu di sini. Gitu dia. Rule yang kedua, jika pendapatan tahunanmu di atas sama dengan, di atas itu di bawah ini. Lebih kecil ya, di bawah. Lebih kecil, Pak. Iya, lebih kecil, di bawah 400 juta, dan pendidikannya sarjana,
maka cocoknya adalah investasi saham pertumbuhan. Nah, ini dia. Jadi kalau dia pendapatan tahunan, berarti pendapatan tahunannya berarti ini if apa ini? If D ya. If If D, N, NC, C, pendidikan sarjana, maka then Dan F, dan F. Oke. Baru berikutnya adalah jika umurmu di bawah 30 tahun, berarti ini apa ini? B, A, C, B, B, Pak. Pak. B, D. Pak. Dan sudah investasi di saham. Sudah investasi di saham. Berarti if B, N, If B, A, N, E, N, A, then then, G. Dan G, Iya. Pak. then di sini dia saham pertumbuhan. Bukan. Saham pertumbuhan itu apa? Saham pertumbuhan itu adalah in F, Pak. F. Ya. F, Oke, baru yang keempat, jika umurmu di atas 30 tahun, berarti ini if B, then pasti pendidikannya sarjana. Berarti di sini if B and then C. Ya, if B then C. Artinya kalau dia umurnya di bawah 30 tahun, maka pasti pendidikannya sarjana. Yang terakhir, jika investasi di saham, berarti ini if E, maka di sini dibuat dia maka di sini ya, jika investasi di pertumbuhan saham, maka pasti juga investasi di saham IBM. Nah, ini dia. Inilah kira-kira rule-nya. Maka bagaimana cara menyelesaikannya? Maka kalau dia cara lamanya ya seperti ini tadi. Pindah-pindahkan dia. Maka kalau kita buat dengan cara cepat, karena kita hanya membuktikan masalah, maka boleh dua cara. Ini tadi dia. If A and C then A. If A, C dan then F. Ya. Maka setelah kita telusuri dia, jika ini dan ini maka ini, jika ini maka ini, maka otomatis kesimpulannya cocok gitu dia. Dari mana kita tahu cocok? Maka kita ditelusurinya. Kalau kita kerjakan ini pelan-pelan, maka mulai dari sini itu. Nah, kita tentukanlah dia goalnya siapa, berarti goalnya di sini G. Di sini apa? Di sini AB. Baru kita buat lagi lah perhitungannya gitu ya. Jadi kalau kita kurang paham nanti kamu tinggal contohkan, tapi kalau mau cepat kita boleh kita menggunakan seperti ini dia. Ya, dengan menggunakan backward chaining. Maka karena dia backward chaining, dia hitungnya dari bawah. Ngitungnya dari bawah, bukan dari atas. Jadi bukan dari atas dia, karena dia backward chaining, langsung dari goalnya. Ternyata di sini yang mana goal ada, yang goal itu hanya di G gitu dia. Karena kita kan nyarinya apakah dia berinvestasi cocok di IBM gitu dia. Ternyata bercocok investasi di IBM itu adalah si G. Maka mulai dari bawah. Ya, ternyata di sini if F dan G. Inilah yang pertama, step 1. Step 2-nya diuji gitu ya. Apakah if F dan G? Ya, gitu ya. Benar gitu ya. Maka kalau dia sudah F, sudah pasti G. Karena di sini tadi kan kita buatkan, jika investasi sahamnya, jika investasi di saham pertumbuhan, maka pasti. Berarti kan sudah pasti dia. Berarti di sini if F dan G, maka masuk ke sini step 3. Step 3-nya yang mana? Ini garisnya di sini dia. Si F, nilai F-nya ini. Dia langsung ke rule 2 gitu dia ya. Di rule 2 itu apa? If D and C then F. Dia, maka di sini apakah si D dan si C ada di database? Tidak ada, maka turun ke bawah dia. Kan D sama C tidak ada di database. Kenapa gitu ya? Karena tadi dia faktanya itu adalah si 100 juta dan 25 tahun. A dan B dia. Gitu ya. Karena A dan B tidak ada di database, maka selesai dia langsung ke step 4. Maka ternyata di step 4 B dan E, B ada, si E tidak ada. Kan gitu ya? Karena si E tidak ada, maka si E ini dicoret, pindahlah dia ke stack gitu ya. Di sinilah si E. Kan gitu ya? Maka ketika di sini dia, maka balikkan sini A dan C. Si A-nya ada. Maka berarti karena si A-nya ada, si C-nya tidak ada, terhapus, maka bisa dibuktikan atau disimpulkan ternyata dia cocok gitu dia. Karena si A selesai dia di step 5 ini selesai, terbuktilah dia bahwa ya cocoklah dia berinvestasi di IBM. Karena apa gitu? Setelah kita telusuri, ternyata dia cocok karena dia memiliki uang 100 juta dan umurnya masih di 75 tahun. Itu dia ya. Karena kenapa gitu ya? Kita telusuri tadi dari rule-nya. Karena di sini ada 100 juta pendidikan sarjana. Di bawah 100 juta pendidikan sarjana. Kalau sudah sudah di bawahnya, umurnya di bawah 30 tahun, sudah pasti sarjana. Maka saling berkaitan semuanya. Sehingga apa? Sehingga kalau sudah ada uangnya 100 juta, umurnya di bawah 30 tahun, maka dia cocoklah. Gitu dia. Seperti itulah kira-kira dia kalau runut balik. Gitu. Oke, paham?
Nah, untuk memahamkan itu, ya, dan waktu kita sudah habis, ini ada contoh kasus yang ketiga. Silahkan nanti kalian selesaikan. Minggu depan ini saya tanya satu persatu, gimana cara menyelesaikannya ini. Itu dia ya. Jadi nanti silahkan dikerja-kerjakan ini. Tadi slide-nya juga sudah ada di apa kita di Google Classroom. Nanti tengok yang terakhir ini. Nah, nanti minggu depan ini testing kita. Sebelum kita belajar nanti saya tanya bagaimana cara menyelesaikan ini. Apakah ini benar? Itu dia. Oke? Oke, Pak. Iya. Oke, Itulah Pak. dia. Kira-kira seperti itulah dia belajar sistem pakar ini gitu ya. Oke, sebelum kita apa? Ada yang mau ditanya? Pas, Pak. Ada yang dimengerti? Pas Pak gitu ya kan? Hampir, Pak. Hampir ya. Oke. Jadi kalau dia sistem pakar ini sebenarnya harus lebih apa ya? Kemana dia? Kalau hanya sekali belajar aja kita tidak paham, memang harus banyak belajarnya gitu dia. Itu biar lebih paham kita. Dan ini kan sebuah apa ya? Sebuah ilmu pasti gitu dia. Artinya ini adalah win-win solution, penyelesaian masalah gitu ya. Karena apapun masalahnya bisa diselesaikan tergantung metode apa yang kita buat. Dan semua metode itu bisa cocok-cocokan gitu ya. Cuman ada yang lebih cocok gitu dia. Seperti itu dia. Hanya tinggal kita lihat nanti. Minggu depan kita sudah masuk ke metode Dim Saver. Nanti kita lihat seperti apa pula penyelesaiannya di situ. Gitu ya. Oke? Tadi apanya kisi-kisinya tadi sebagai referensi kita nanti di minggu depan itu nanti kita tanya. Nanti pertanyaannya itu secara acak gitu dia. Yang dapat nanti berarti sudah aman lah nilainya. Ya, yang tidak dapat berarti masih diragukan nilainya. Seperti itulah. Oke ya? Oke, Pak.